dua makna la yastatiru, yaitu yang pertama pada saat kencing dia tidak menghindarkan diri dari percikan air kencingnya. Itu juga diartikan la yastatiru maknanya. Karena seringkali orang itu kencing dengan berdiri. Nah, kalau kencing dengan berdiri itu tentu akan ada percikan-percikan. Meskipun mungkin tidak terlihat. Apalagi kalau tempatnya tidak suasananya tidak terang. Itu percikannya bisa tidak terlihat. Tetapi itu ada. Nah, ini maka dikatakan di dalam hadis itu la yastatiru, tidak menghindarkan atau tidak menjaga dari percikan air kencing. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, bahwa pada saat kencing itu dia tidak menjaga auratnya. Tidak menjaga auratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian jihad pagi yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa hadir untuk bersama-sama belajar tentang ajaran-ajaran agama kita dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi bekal kita dalam menjalani hidup, baik itu di dunia maupun juga di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas hadis dari kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang pada pagi hari ini kita masih melanjutkan dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang larangan membuang hajat itu menghadap atau membelakangi Ka'bah. Nah, pada hadis yang akan kita bahas kesempatan ini juga masih berkaitan dengan itu, tetapi ini lebih ditekankan kepada bagaimana hukum berkaitan dengan hukum dan juga tentang cara etika di dalam membuang hajat, yang dalam hal ini di dalam hadis disebutkan dengan al-baul atau kencing. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala
innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati fa akhadha jaridatan rutbatan fasyaqaha nisfaini fa kharaja fi kulli qabrin wahidatin fa qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza qala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa muttafaq alaih. Artinya hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Marro biqobreni, melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya keduanya di dalam kedua kuburan itu ada yang sedang disiksa. Dan keduanya itu disiksa bukan karena urusan besar. Bukan dosa besar. Adapun salah satu di antara keduanya, dia itu adalah disiksa karena tidak menutup atau tidak berlindung dari kencing. Adapun yang lain, dia itu disiksa karena dia itu mengadu domba. An-namimah, adu domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma lalu membelahnya menjadi 2. Setelah dibelah menjadi 2, beliau menancapkan masing-masing pada kedua kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, kenapa Anda melakukan itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, mudah-mudahan dengan cara ini keduanya itu diringankan siksanya selagi pelepah kurma itu belum kering. Hadis ini menjelaskan 2 hal yang nampaknya sepele, yaitu berkaitan dengan kencing. Yang pertama itu berkaitan dengan kencing. Yang kedua juga berkaitan dengan, sebenarnya bukan sepele, tetapi itu mudah dan banyak sekali terjadi dalam kehidupan di masyarakat, yaitu yang disebut dengan an-namimah. An-namimah itu artinya adalah mengadu domba. Di sini disebutkan yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Kenapa disebutkan berjalan dengan mengadu domba? Karena orang yang mengadu domba itu pasti tidak hanya menyampaikan sesuatu kepada satu pihak, tetapi kepada lebih dari satu pihak. Jadi dia dari sini, misalnya dia ngomong apa, kemudian ke yang lain ngomong apa, sehingga terjadilah mungkin perpecahan dan sebagainya. Itulah maka disebut dengan yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Nah, kedua hal ini ternyata merupakan hal yang akibatnya sangat serius. Yang sangat serius. Sehingga
di dalam hadis ini hadis sahih, dikatakan bahwa keduanya itu mengalami siksa kubur. Mengalami siksa kubur. Kalau ini bukan hal yang serius, maka tidak akan mengalami siksa kubur. Tetapi karena ini masalah yang serius, maka itu sampai orang yang melakukannya itu mendapatkan siksa kubur. Nah, ada beberapa masalah di dalam hadis ini yang perlu untuk kita pahami bersama. Yaitu yang pertama adalah adanya ketetapan siksa atau azab kubur. Ini merupakan bagian dari keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak kita ketahui. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekalipun manusia pada umumnya tidak mengetahui, tetapi beliau mengetahuinya. Jadi ini adalah sebagai satu ketetapan bahwa ada azab kubur. Ada azab kubur berarti juga ada nikmat kubur. Meskipun kita tidak ada yang tahu, karena kita tidak pernah mendengar berita ya, tentang masalah yang dihadapi oleh orang yang sudah memasuki alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh. Tapi ini ada. Dan ini menjadi keyakinan kita. Harus kita imani bahwa ada yang disebut dengan nikmat kubur, ada yang disebut dengan azab kubur. Kemudian yang kedua, hal yang kedua dari hadis ini adalah berkaitan dengan najisnya air kencing manusia. Baik sedikit maupun banyak. Dan ini berdasarkan ijma' ulama bahwa hukum dari air kencing manusia itu adalah najis. Dan ini merupakan masalah yang harus kita perhatikan dengan serius. Karena menjaga kesucian dari najis ini tidak sederhana. Menjaganya itu tidak sederhana. Masalahnya sederhana, tetapi menjaganya itu tidak sederhana. Dan najis ini, najis yang disebabkan oleh air kencing, ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu kemudian menjadi salah satu sebab seseorang itu mendapatkan azab di dalam kuburnya karena tidak bisa menjaga dari kencing. Kemudian yang ketiga dalam upaya untuk menjaga agar supaya kita tidak sampai terkena najis, ya, karena itu najis, maka kalau kita tidak menjaga itu akan mengenai pada pakaian kita, dan kalau pakaian kita digunakan untuk melaksanakan ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Maka kita harus menjaga agar supaya jangan sampai ketika kita kencing itu terkena percikan dari air kencing. Nah, dalam kehidupan modern ini kadang-kadang kita menghadapi situasi dan kondisi yang itu sangat berpotensi terjadinya masalah ini. Misalnya di tempat-tempat umum ya, di tempat-tempat umum, terutama justru di tempat-tempat yang modern, seperti di hotel, ya bahkan sekarang di kampus, itu juga disediakan tempat-tempat kencing yang posisinya itu sangat rawan untuk terjadinya masalah ini. Misalnya ada urinoir yang itu posisinya berdiri. Bapak Ibu kalau pergi ke tempat-tempat seperti misalnya di hotel, ya itu banyak tempat-tempat seperti itu. Jadi tempat itu memang sudah disediakan
bagi orang, ini terutama pria ya, pria itu untuk melakukan buang air kecil itu dengan berdiri, tidak dengan duduk atau tidak dengan jongkok. Nah ini sangat rawan terjadinya percikan. Dan kalau terjadi percikan mengenai pakaian kita, mengenai anggota badan kita, dan tidak kita bersihkan, maka itulah yang nanti akan melekat ya, najisnya pada badan kita. Dan karena itulah maka ini menjadi dasar bagi para ulama bersepakat bahwa hukum istinja atau istijmar itu wajib. Ya. Hukum istinja atau istijmar itu wajib. Kalau dalam bahasa kita cawi gitu ya, cawi. Itu hukumnya wajib. Artinya bahwa ketika kita buang air kecil itu wajib disucikan dengan air, ataupun kalau tidak ada air itu bisa dilakukan dengan tayamum, dengan istijmar ya, dengan menggunakan alat tertentu yang di dalam hadis itu disebutkan dengan batu. Tapi kalau di hotel-hotel nggak ada batu, di hotel nggak ada batu. Di stasiun, di bandara juga itu nggak ada batu. Ya. Jadi adanya itu paling tisu, ada tisu. Jadi di berbagai tempat itu memang tidak disediakan itu karena memang budayanya ya, budaya atau teknologi yang yang dibuat itu didasarkan pada budaya yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Sehingga tidak memperhitungkan ini. Nah ini bagi umat Islam tentunya harus memperhatikan bahwa ketika menyediakan fasilitas umum maupun juga bahkan apalagi pribadi itu harus memperhatikan fungsinya itu adalah untuk bersuci dan menjaga kesucian. Tapi kalau di hotel-hotel, di terminal, di bandara, di stasiun, ya mereka orientasinya biasanya kepraktisan, ya kepraktisan. Yang kadang-kadang tidak tersedia fasilitas untuk melakukan istinja maupun istijmar. Itu dari masalah. Nah, maka beberapa waktu yang lalu, ya ini ada pembahasan ya, pembahasan tentang fasilitas-fasilitas urinoir itu yang dalam prakteknya seringkali berpotensi bisa menimbulkan najis. Itu supaya betul-betul diperhatikan terutama bagi umat Islam. Karena umat Islam melakukan istinja itu bukan semata-mata untuk keperluan membuang air, tapi bagaimana setelah membuang air itu bisa dijaga kesuciannya. Nah, di dalam hadis ini terdapat kata layas tatiru. Layas tatiru. Dalam hadis ini ada dua makna. Ada dua makna layas tatiru. Yaitu yang pertama, pada saat kencing dia tidak menghindarkan diri dari percikan air kencingnya. Itu juga diartikan layas tatiru maknanya. Karena seringkali orang itu kencing dengan berdiri. Nah, kalau kencing dengan berdiri itu tentu akan ada percikan-percikan. Meskipun mungkin tidak terlihat. Apalagi kalau tempatnya tidak suasananya tidak terang. Itu percikannya bisa tidak terlihat. Tetapi itu ada. Nah, ini maka dikatakan di dalam hadis itu layas tatiru, tidak menghindarkan atau tidak menjaga dari percikan air kencing. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, bahwa pada saat kencing itu dia tidak menjaga auratnya. Tidak menjaga auratnya. Atau dia melakukannya di tempat keramaian. Di tempat keramaian. Di tepi jalan raya misalnya.
sambil berdiri melakukannya di tepi jalan raya. Nah ini bisa berlipat-lipat ini kemungkinan terjadinya percikan itu, dan itu akan berakibat ya, pada statusnya itu dia terkena najis, dan apabila dia melakukan ibadah karena kondisi seperti itu maka tidak sana. Inilah yang di dalam hadis ini menjadi penyebab bahwa dia itu nantinya akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Tidak menghindarkan diri dari percikan air kencingnya, juga tidak menjaga auratnya di saat kencing, ini merupakan sebab, ya, menjadikan penyebab bahwa dia itu bisa akan terkena azab kubur. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru azabil qabri minal bauli." Aktsaru azabil qabri minal baul. Mayoritas siksa yang terjadi di alam kubur adalah karena sebab kencing. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya, seseorang yang akan melakukan kencing atau buang air kecil itu hendaknya memilih tempat yang aman agar terhindar dari percikan air kencingnya dan juga terhindar atau menjauh dari kerumunan orang banyak. Jadi bukan hanya menjaga dari percikan air kencingnya, tetapi dia juga harus menjaga menghindar dari kerumunan orang banyak. Ini termasuk bagian dari etika, adab ya, di dalam membuang air kecil itu di dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, bab yang kedua itu terkait dengan namimah. Terkait dengan namimah yang disebutkan di dalam hadis ini. Bahwa selain azab itu karena tidak menjaga air kencingnya, juga menurut hadis tersebut karena seseorang itu melakukan adu domba, atau yang di dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan namimah. Nah, haramnya perbuatan mengadu domba ini juga disebutkan ya, di dalam hadis yang secara tegas menyatakan bahwa ini hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Namam itu artinya bukan sekedar namimah. Namam itu artinya sudah menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya, bagian dari karakternya, yaitu memang suka melakukan adu domba. Nah ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa orang tersebut tidak masuk surga. Orang yang suka mengadu domba. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata mengadu domba itu bisa mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Bisa menimbulkan permusuhan. Bahkan bisa menimbulkan, kalau di kalangan anak-anak remaja ya misalnya, itu bisa menimbulkan tawuran, perang antar kelompok. Ya, mungkin ada perang antar kampung, itu juga bisa terjadi. Yang disebabkan karena namimah, karena adu domba. Kelihatannya sederhana, tetapi akibat yang ditimbulkan itu bisa sangat fatal. Menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, bahkan permusuhan. Ini harus dihindari. Oleh karena itu ancamannya sangat berat. Orang yang melakukan
perbuatan itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam juga disebutkan ya, pada ayat 10 dan ayat 11 Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamin. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela, hamaz itu banyak mencela, yang berjalan kian kemari untuk berbuat namimah. Ayatnya pendek, tetapi ini memuat pesan yang sangat dalam. Karena ini menyangkut akhlak yang harus menjadi panduan di dalam kehidupan umat Islam. Di sini secara jelas Allah mengingatkan, melarang kita itu jangan ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Kenapa? Kita itu dilarang untuk mengikuti orang yang banyak bersumpah. Karena biasanya orang yang banyak bersumpah itu adalah tanda bahwa dia itu pembohong. Belum apa-apa sudah sumpah. Misalnya, saya pinjam uangnya 100.000, sumpah besok saya kembalikan. Jadi belum apa-apa, itu sudah sumpah. Hanya urusan pinjam uang 100.000. Nah ini biasanya kalau yang model-model seperti itu dalam kehidupan di dalam masyarakat, ini adalah tanda-tanda bahwa sumpahnya itu bukan sumpah yang beneran. Ya, tetapi itu hanya untuk menguatkan ya, keinginannya untuk mendapatkan sesuatu. Nah ini termasuk yang oleh Allah diingatkan agar supaya yang kayak gitu itu tidak usah ditaati. Karena itu banyak bohongnya. Jadi orang kalau banyak bersumpah, ya, banyak bersumpah itu kecenderungannya itu banyak bohongnya. Banyak bersumpah itu banyak bohongnya. Atau banyak berjanji juga. Banyak berjanji. Itu juga akan berpotensi banyak bohongnya. Termasuk juga misalnya dalam kehidupan suatu misalnya organisasi seperti di negara. Ya, kalau calon pemimpin kok banyak ngumbar janji itu biasanya banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Maka yang harus dilihat itu bukan janjinya. Bukan janjinya. Akan begini, akan begini, akan begini. Tetapi yang mestinya bisa dilihat itu adalah apa yang selama ini telah dia kerjakan. Apa yang selama ini dia telah kerjakan. Bukan hanya mengatakan apa yang akan dikerjakan. Karena siapapun itu mudah untuk bisa mengatakan apa yang mau dikerjakan. Tetapi karena orang ini kan ada sejarahnya, tidak begitu saja muncul, ada sejarahnya. Nah itulah yang kita lihat. Apa yang selama ini dikerjakan? Yang kita sering kenal dengan istilah ada rekam jejaknya itu seperti apa? Bukan dengan apa yang dia janjikan dan bukan juga apa yang dia katakan ingin dilakukan. Kemudian di sini juga Allah mengingatkan hamazin, ya orang yang banyak mencela. Hamaz itu banyak mencela. Jadi dia sukanya itu mencela. Mengkritik itu beda dengan mencela. Jadi kalau mengkritik itu sebenarnya adalah usaha untuk memberikan pertimbangan agar supaya niatnya itu adalah untuk perbaikan. Tapi kalau mencela itu kecenderungannya ada unsur merendahkan. Ya mencela, apa-apa itu dicela. Semua hal yang dia itu selalu dinilai tidak benar, selalu dikatakan tidak baik, selalu dinilai ada kekurangannya.
Jadi orang yang suka mencela, kecenderungannya ini sulit untuk berterima kasih. Bahkan kadang-kadang diberi saja itu masih dicela. Ah, mingkoyong ini, ya misalnya. Ini adalah yang diingatkan di dalam Al-Quran. Nggak boleh. Jadi kalau kita menerima pemberian apapun, itu mestinya diterima dengan senang. Dengan rasa syukur. Bukan sebaliknya. Justru apapun dicela karena mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Dengan harapannya. Dia misalnya menginginkan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, tapi ternyata yang diterima itu tidak seperti yang diharapkan, lalu dia celah. Nah ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini termasuk atau digolongkan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran menjadi hamazid. Orang yang suka mencela. Kemudian juga masyain binamin, masyain binamin, yaitu orang yang berjalan kian kemari. Jadi masya itu suka ya mondar mandir, bukan sekedar jalan ya dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia mondar mandir selalu kemana-mana. Tetapi yang dia bawa misinya itu bukan untuk menebarkan kebaikan, tetapi justru untuk menabur adu domba. Menyampaikan si A begini, nanti ketika datang kepada B, bilangnya begitu. Nah, adu domba itu tidak dibenarkan. Apakah yang disampaikan itu faktanya benar maupun tidak benar, tetapi kalau itu mengandung adu domba tidak dibenarkan. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran Islam. Bahkan ketika orang suka melakukannya, itu akan diancam dengan adzabul qabri, dengan siksaan di alam kubur. Nah ini maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Nah karena itulah maka untuk ya, atau dalam upaya menjaga supaya kita tidak mudah terbawa ke dalam situasi seperti itu, ya kita harus mengurangi kesempatan-kesempatan untuk memunculkan terjadinya adu domba. Salah satunya itu adalah ngerumpi. Salah satunya media yang bisa mengantarkan seseorang itu nanti berlarut-larut ya. Jadi biasanya dimulai dengan ghibah. Ya, ghibah. Ghibah itu juga dilarang. Enggak boleh. Ghibah itu apa ya? Bahasa Indonesia itu menggunjing. Bahasa Jawanya itu ngerasani. Ghibah. Nah, itu bisa bermula dari ghibah, lama-lama berkembang saking asiknya, lalu bisa sampai mengarah kepada namimah, kepada adu domba. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan atau bagian dari akhlak yang tercela, bagian dari akhlak mazmumah yang seharusnya kita hindarkan, kita jauhkan. Nah, karena itu maka usaha preventifnya itu ya, kalau tidak penting kita nggak usah ngerumpi. Kalau misalnya kita bertemu, ya membicarakan hal-hal yang penting. Jadi nggak usah membicarakan hal-hal yang tidak penting. Bagi orang Islam itu yang dibicarakan adalah hal-hal penting. Misalnya tentang rencana pengajian, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah itu dibicarakan. Itu bagus. Nggak usah membicarakan hal-hal yang lain-lain, yang nggak penting, nggak ada gunanya. Bahkan itu merugikan kita. Merugikan kita. Jadi kita membicarakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita maupun juga untuk orang lain. Nggak ada gunanya. Kita itu misalnya membincangkan orang lain,
kita itu apalagi tadi sampai tingkat yang lebih jauh dari itu dalam bentuk namimah, itu akan merugikan kita. Oleh karena itu harus kita hindarkan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, di dalam hadis ini juga disebutkan wama yu'adzabani fi kabirin. Wama yu'adzabani fi kabirin. Kalau diterjemahkan secara bahasa, dan keduanya itu tidak disiksa dalam hal yang besar. Dalam hal yang besar. Nah, berkaitan dengan ungkapan ini, ada pemahaman yang berbeda di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya ya, itu adalah dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Jadi yang dimaksud dengan fi kabirin itu diartikan dosa besar. Jadi keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Sedang ulama yang lain mengatakan bahwa maknanya dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Yang pertama itu mengaitkan dengan dosa, yang kedua tidak mengaitkan dengan dosa. Yaitu bukan sesuatu yang berat untuk dihindari maksudnya. Kita sebenarnya menghindarkan dari tadi percikan ya, percikan air kencing itu kan bukan perkara yang berat. Kita itu bisa menghindarkan dari itu. Dan kita juga bisa menghindarkan dari perbuatan adu domba. Sebenarnya bisa. Tetapi kadang-kadang kita ini tergoda. Ya, kita ini tergoda. Hanya bermula dari belanja saja itu bisa menjadi belanja bareng-bareng ya. Belanja ada apa? Nah, itu nanti berkembang. Maka nanti berkembang dan bersambung gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bisa kita menghindarkan. Nah, caranya bagaimana? Ya membatasi. Kita tidak usah terlalu banyak berkumpul-kumpul yang memang tidak jelas arahnya. Ya, tidak jelas arahnya. Kalau kita berkunjung kepada saudara, kepada tetangga, kita niatkan bahwa itu sebagai silaturahim. Nah, silaturahim. Ya seperlunya saja. Melihat kesehatannya, kondisinya, dan seterusnya. Ya sudah cukup. Nggak usah terlalu berlama-lama. Jadi kalau berkunjung terlalu berlama-lama juga berpotensi ya untuk kemana-mana gitu. Acaranya itu kemana-mana. Makanya kalau kita berkunjung kepada saudara, kepada tetangga, itu memang dianjurkan nyambangi. Tapi seperlunya saja. Tidak usah terlalu berlama-lama, berjam-jam ya misalnya. Nah, ketika itu dilakukan, maka itu berpotensi terjadinya tadi kelanjutan-kelanjutan yang berakibat negatif. Nah, ini sebenarnya mudah dihindarkan. Ya, mudah dihindarkan. Begitu juga kita menjaga air kencing tadi. Maka di sini sebagian ulama mengartikan fi kabirin itu dalam urusan yang tidak besar, artinya itu bisa dilakukan. Bukan sesuatu yang berat dilakukan. Hanya sekarang harus kita niatkan. Harus kita niatkan. Kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Kita mulai dengan perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang terhindar dari aspek-aspek yang negatif. Jadi kita harus menjaga diri dari kemungkinan Pak ini kalau kira-kira nanti akan mengarah ke situ nggak usah ikut, nggak usah bergabung. Nah, biasanya pembicaraan apapun itu akan terjadi ya. Itu kan ketika ada yang mengimbangi. Ada yang mengimbangi. Kalau tidak ada yang mengimbangi nggak terjadi. Masa dia bicara sendiri kan nggak mungkin. Maka ini harus kita usahakan. Nah, itu yang dimaksud dengan wama yu'adzabani fi kabirin.
Jadi bisa diartikan bukan karena melakukan dosa besar, atau makna yang kedua bahwa sebenarnya urusan itu bukan urusan yang sulit untuk dihindarkan, tetapi ternyata banyak juga dilakukan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita itu kurang mempedulikan atau nyepelekan. Ya, nyepelekan. Jadi menganggap bahwa apalagi misalnya menjaga percikan air kencing. Ya, kalau hanya percikan itu kan nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka kadang-kadang dianggap sepele, dianggap nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah kemudian di dalam hadis ini itu juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah mengetahui bahwa di dalam kubur itu ada dua orang masing-masing itu ya di kuburan yang berbeda yang sedang disiksa, maka Rasulullah mengambil pelepah kurma lalu dibelah dan ditancapkan ke masing-masing. Yang sebelah untuk satu kuburan, yang satu ditancapkan ke kuburan yang lainnya. Nah pertanyaannya, apakah hukum menancapkan dahan kurma pada kuburan? Kalau di tempat kita nggak ada, kurma itu nggak ada. Ya mungkin adanya yang lain, bisa mungkin apa ya dahan apa kamboja atau yang lainnya. Itu hukumnya bagaimana? Apakah itu merupakan sesuatu yang disyariatkan atau tidak? Nah ini yang di kalangan ulama ini terjadi pembahasan. Ya, sebagian ulama itu berpendapat bahwa hal tersebut disunahkan. Disunahkan. Alasannya apa? Alasannya adalah hukum asal bahwa segala yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sunnah. Itu merupakan sunnah. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, oh itu karena dilakukan oleh Nabi ya, itu berarti disunahkan. Tetapi yang lain berpendapat tidak disunahkan. Alasannya apa? Alasan yang pertama, hal ini merupakan kekhususan bagi Nabi. Kekhususan bagi Nabi. Karena apa? Kalau kita manusia biasa, kita ini kan tidak tahu apa yang sedang terjadi di kuburan, kan nggak tahu. Apa kita pernah mendengar misalnya ada orang di dalam kubur, wah ini apa saudara saya ini sedang menangis misalnya, kan nggak pernah, nggak bisa, karena kita nggak diberi ilmunya. Nah sedangkan Nabi itu diberi ilmunya, artinya Nabi itu diberitahu. Yang mau ditahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia biasa tidak. Nah ini alasan yang pertama. Jadi perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah khusus karena beliau itu mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang ada di dalam kubur itu sedang mengalami siksa. Nah maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti disebutkan di dalam hadis itu tujuannya adalah semacam harapan, tafaul. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa meringankan siksa bagi kedua orang yang sedang mengalaminya itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni marortu biqabraini yu'adzabani fa ahbabtu bi syafaati ayyurafahu anhuma madamal husnani radbaini." Aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diazab, maka aku ingin dengan syafaatku agar mereka diringankan dari azab kubur selama dahan pohon ini masih basah.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berkaitan dengan sesuatu yang beliau miliki yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahwa beliau itu adalah utusan Allah yang dipilih dan beliau itu diberi kewenangan untuk memberikan syafaat. Diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Kalau kita itu kan nggak diberikan itu. Nah, syafaat itu apa artinya? Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Pertolongan untuk menimbulkan atau mendatangkan kebaikan atau juga untuk menghindarkan dari kemudorotan. Yang sifatnya khusus, ya, ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Dan ini diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah. Tetapi Allah itu bisa memberikan kepada hamba yang dipilihnya. Termasuk salah satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk syafaat beliau itu kelak di hari akhir. Itu bisa diberikan kepada orang yang dikehendaki, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaatnya. Maka kita selalu berdoa. Mudah-mudahan kelak itu kita mendapatkan syafaat beliau. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal ini kepada kuburan yang lainnya. Jadi tidak setiap kuburan itu dilakukan begitu oleh Nabi. Tetapi hanya pada kasus itu saja. Demikian pula para khulafaur rasyidin dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada riwayat yang dinukilkan dari mereka bahwa mereka itu melakukan hal tersebut. Jadi ini dasarnya. Bahwa Nabi melakukannya khusus hanya pada kasus dua kuburan itu. Kemudian juga berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu khulafaur rasyidin maupun sahabat-sahabat yang lainnya tidak melakukannya. Andaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sesuatu yang disyariatkan, mereka pasti akan melakukannya. Nggak mungkin para sahabat, khulafaur rasyidin maupun para sahabat itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini ternyata mereka tidak melakukan. Nah, maka ini sebagai alasan bagi ulama yang berpendapat bahwa itu bukan sesuatu yang disyariatkan, karena itu khusus dilakukan oleh Nabi dalam upaya untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di alam kuburnya. Oke, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, azab kubur merupakan perkara yang gaib. Azab kubur itu aneh gaib. Kita itu nggak tahu. Apa yang sedang dialami oleh seseorang yang telah dikuburkan, manusia biasa itu tidak mengetahuinya. Maka, karena kita tidak mengetahui, kalau kita melakukan itu, berarti di situ kita ada dugaan, atau kita itu menduga. Ya, kita berarti ada prasangka bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu sedang mengalami siksaan. Padahal kita nggak tahu. Nah, ini berbeda dengan Nabi. Karena Nabi mengetahuinya bahwa itu memang sedang mengalami itu, maka Nabi melakukannya. Karena kita tidak tahu, berarti kalau kita melakukan itu berarti ada prasangka. Oh, ini sedang disiksa. Maka itu termasuk yang tidak perlu dilakukan. Karena kita tidak tahu, kemudian kita berprasangka, oh ini jangan-jangan, ini kan nggak boleh.
Padahal bisa jadi dia di dalam kuburnya itu sedang merasakan nikmat kubur. Tetapi kita menduga bahwa dia sedang mengalami azab kubur. Nah, inilah sehingga itu menjadi alasan bagi ulama yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu bersifat khusus, hanya dilakukan oleh beliau dan bukan merupakan syariat yang untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi dasar-dasarnya itu. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan penetapan adanya azab kubur, ini merupakan akidah, ya, akidah yang diyakini di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Itu menjadi keyakinan bahwa ketika orang siapapun itu mengalami perpindahan alam dari alam dunia ke alam kubur yang sering juga disebut dengan alam barzakh, itu di situ sudah mulai ya diperlakukan baginya baik itu azab maupun juga nikmat. Jadi ada azab kubur, ada juga nikmat kubur. Nah, tentu apakah seseorang itu mendapatkan azab ataukah justru mendapatkan nikmat itu tergantung pada amal kebaikannya yang dia lakukan di dunia. Karena dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena dia melakukan banyak amal kebaikan, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Maka ini yang selalu kita doakan. Ini kalau sholat jenazah, itu kan doanya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau doa yang pendek itu kan Allahumma bir lahu warhamhu. Ini penting sekali. Jadi yang pertama adalah mendoakan supaya mayit itu diampuni dosanya, dan juga kita mendoakan supaya Allah memberikan rahmatnya. Karena rahmat Allah itulah yang akan membawa nasib manusia di alam kubur maupun di akhirat nanti. Itu karena rahmat Allah. Karena kemurahan kebaikan Allah yang diberikan, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya. Nah itulah yang seharusnya selalu kita minta. Dan itu kita banyak sekali melakukan itu, doa-doa itu. Termasuk misalnya doa dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kalau orang Islam ya salamnya ya salam Islam. Nggak usah yang lain-lain. Karena apa? Di dalam salam Islam yang diajarkan Islam itu di situ termuat doa. Termuat doa. Tapi banyak orang itu saya tidak tahu apakah karena memang tidak paham atau karena ada maksud yang lain sehingga seolah-olah merasa dengan salam itu tidak cukup. Sehingga ditambah ini. Ya pernah mendengar ya Bapak Ibu ya? Pernah mendengar ya salam yang macam-macam itu? Padahal di dalam Islami ajarannya sudah mencakupi doa yang luar biasa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan itu dilimpahkan kepada kamu sekalian. Warahmatullahi, dan semoga juga rahmat Allah. Nah, inilah yang penting sekali bagi kita, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabarakatuh, dan juga barokah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka kita nggak usah ragu-ragu. Itulah salam yang sudah benar, sudah lengkap, sangat baik. Kadang-kadang masih dirasa atau ada orang yang merasa bahwa itu belum cukup. Ya, merasa belum cukup.
Sehingga dia harus menambah dengan yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan itu, ini ada untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan salah satu ayat yang menegaskan tentang adanya azab kubur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Ghafir. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini adalah penegasan yang sangat jelas ya, menjadi dasar. Kemudian juga di dalam ajaran yang selalu kita lakukan, yaitu berupa doa, minta perlindungan dari 4 hal. Ya, ketika Bapak Ibu menjalankan sholat, setiap sholat setelah selesai tahiyat akhir itu dianjurkan untuk membaca doa, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu selalu kita baca. Dalam sholat fardu berarti minimal kita baca 5 kali. 5 kali, yaitu meminta perlindungan dari azab jahanam. Yang pertama. Ya, jadi kita itu diperintah idza faraha ahadukum minat tasyahhudil akhiri falyata'awwad billahi min arba'. Yaitu min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kalau tidak ada azab kubur, maka niscaya Nabi tidak mengajarkan supaya kita berdoa mohon perlindungan dari azab kubur. Tapi karena Nabi mengajarkan ini, berarti memang ada azab kubur. Makanya kita dianjurkan supaya selalu mohon kepada Allah supaya mendapatkan perlindungan. Nah, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kita agar supaya kita di dalam menjalani hidup ini selalu berhati-hati, menjaga tadi yang disebutkan di hadis, menjaga kesucian dari percikan air kencing, dan kita menghindarkan dari perilaku namimah atau adu domba. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.